Assalamualaikum, Prof. Gunawan. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Prof, sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini udah ada ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah di Jogja udara cerah. Biasanya hujan ini. Ini alhamdulillah. Nah. Saya belum. Untuk perkuliahan, Prof. Heri, Ya, di UM Bandung sudah full offline ya? Sudah touring ya? Beberapa Ya, dosen memilih online. UMJ gimana? UMJ kita memang sejak 2015 itu sudah hibrid, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi tetap aja jalan seperti biasa gitu. Oh, kalau yang selama COVID itu yang offline, yang datang ke kampus ya cuma separuh, cuma 9 ribuan. Sementara yang lain nanti minggu berikutnya dia gantian gitu. Kalau minggu ini dia offline, minggu depan dia online. Oh. Semenjak September 2021 sudah full, semuanya sudah offline. Ya. Sudah masuk kampus semuanya. Mantap UMJ terus Pak. Amin ya. Jadi memang statistik ini memang baru tidak berpihak kepada Jogja ya. Selama COVID sampai sekarang itu mahasiswa yang datang ke Jogja itu biasanya sekitar 190.000 mahasiswa baru. Yang maksudnya yang anak SMA yang mendaftar masuk Jogja. Selama COVID itu turun menjadi 110 saja. Dan sekarang masih di kisaran angka 112.000. Jadi dampak pandemi itu anak lulusan SMA ada penurunan sekitar 80, ya sekitar 80.000 lah. Gitu ya. Datang ke Jogja. Ya, persaingan Jogja itu sangat ketat. Ya, kita punya 104 PTS, 4 PTN gitu ya. Ya, jadi memang harus pandai-pandai mencari target lah buat masing-masing PTS itu. Alasan SMA nggak ke Jogja itu karena apa ya? Karena lebih memilih di rumahnya. Karena faktor ekonomi, Prof. Faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi jadi luar biasa ya orang tua itu. Ya. Jadi jumlah pendaftar di UMJ itu tinggal 26.000 lah kira-kira. Biasanya bisa sampai 30.000. 2019 itu masih tercatat 32.000. Kemudian yang jadi mahasiswa baru ya 5.000-an lah. Yang turun student selectivity-nya saya kan, tapi nggak sampai. Iya, tapi memang gejala umum ini kan cukup mengkhawatirkan, jadi harus dipotret betul. Kalau tidak ya, apalagi kan memang
Jogja ini kan sekarang menjadi provinsi termiskin kan tahun 2000 akibat COVID itu. Sehingga rata-rata penghasilan warga Jogja itu Bro. cuma 1,9 juta per bulan. Itu antara Padahal lain UMR turun dipengaruhi drastis pada apa pendatang dari luar yang turun drastis. bukan pandemi COVID, Bapak. UMR di Jogja itu kan 2.350.000 ya. UMR 2.300.000. Survei 2022 kemarin itu rata-rata penghasilan warga Jogja itu cuma 1,9 juta per bulan. Jadi mengalami penurunan 400.000 lah. Ya. Padahal 2019 rata-rata penghasilan orang Jogja itu 2.600.000 di atas UMR. Sekarang turun drastis. Ya. Luar biasa Pariwisata memang. turun, jasa Betul. turun. Betul ya, betul. Jadi sektor kuliner, penginapan itu drop. Nah, mudah-mudahan tahun inilah sudah mulai. Ya. Kalau melihat geliat tahun baru kemarin, ya mudah-mudahan membaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Didik. Didik. Gimana Pak Didik? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ya. Prof. Mohon maaf, nih barusan Ya. ke masjid dulu. Ya. Kalau di sini kan lebih dulu. Iya. 12 menit. Ya. Terima kasih Prof. Gun. Terima Ini kasih sama-sama. Pak Kopi. Sama-sama. Pak Didik. Ya. Barangkali Ya. supaya mempersingkat waktu, kita mulai aja ya, Prof. Barangkali. Yakin aja tadi kenalin. Mangga. Insyaallah. Bahkan Pak Suara, Yudi barangkali suara saya bisa ditangkap jelas ya. Jelas, Prof. Alhamdulillah. Enak buta. Ya, saya mohon maaf nih Pak Rektor, Pak Ya, Prof. Heri dan Pak Prof. Gun ini ditugasin jadi untuk acara nih pada kesempatan hari ini. Pak Yudi silakan Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita masih berikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sela-sela kehidupan ini, tentunya dengan kegiatan ataupun aktivitas yang lebih bermakna, yang lebih berarti bagi peradaban kehidupan umat manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Ayahanda Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto, MSc IPU. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Ayahanda Profesor Jakarta, Dr. Jogja, bukan Jakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Gunawan Budianto MB IUVM, yang sudah kiranya pada malam hari ini sudah hadir di ruang virtual. Adalah Ketua LPPAIK, Bapak Dr. Andes Dik Lukman, yang telah sudah kiranya pada beberapa kesempatan sebelum ini telah merancang kegiatan ini. Dan yang terhormat semua Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Bandung serta pimpinan pengajian gabungan ini. Kemarin kita sudah mengadakan secara offline pertama dengan dan Ketua BPH Bapak Profesor Dr. Dadang Ahmad. Hari ini kita mengadakan secara virtual karena narasumber kita ya Anda Prof. Gun berada jauh di sana di Jogja ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, rasa khidmat pada pengajian di Universitas Muhammadiyah Bandung ini. Izinkan ayahanda semua, Bapak dosen dan Bapak-bapak yang ibu-ibu yang hadir di ruang ini, saya ditugasi oleh
Pak Adik ketua lembaga untuk mengatur ataupun memberikan arahan dalam susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama bukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, yang keempat inti atau acara inti yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ayahanda Bapak Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang kelima adalah mudah-mudahan ada forum dialog, dan yang keenam ada tutup. Karena keterbatasan waktu yang relatif singkat ini, kita supaya forum ini lebih hikmat dan menjadi amal kebaikan kita, marilah kita buka acara pengajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang kami hormati, menginjak pada acara yang tua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdullah. Tentunya kami persilahkan. Baik, sebelumnya mohon izin kepada guru-guru saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih ke Anda Defar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi sumber pencerahan bagi kehidupan kita semua. Saya lupa tadi, mohon maaf Pak Rektor, ada Rakanda Dadang Sarifudin, Kang Dadang, Pak Dr. Dadang Sarifudin selaku sekretaris BPH UM Bandung yang sudah hadir pada forum ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada acara yang kedua sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung
Ayahanda Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Suardianto, SC IPO, untuk kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ladzi rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang saya hormati Profesor Gunawan Budianto, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Pak Dr. Dadang Sarifudin, Sekretaris Badan Pemberian Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang saya hormati Pak Dik Dahlan, Kepala EPP Universitas Muhammadiyah Bandung, Pak Yudi, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh LPP AIK Universitas Bandung. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan ini berkenan untuk kita menimba pengalaman melejit menjadi perguruan tinggi PTS yang PTS unggulan di tanah air kita, juga di tingkat dunia di Islamic University menempati peringkat yang memuliakan. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, mungkin perlu waktu, tapi kurva kemajuan UMY ini relatif lebih pendek mencapai kemajuannya sampai saat ini dibandingkan kita bersama dengan UMY ini. Ini antara lain karena keberhasilan kepemimpinan mengakselerasi kemajuan. Maka tepat sekali Pak Dik dan mengundang Prof. Gunawan Budianto untuk sharing kita bersama bagaimana membangun perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Terima kasih. Pun saya kira saya juga berharap mudah-mudahan tidak hanya sharing malam hari ini saja, mudah-mudahan dapat dilanjutkan dengan kerjasama yang mungkin saja lebih banyak ngerepotin UMY. Karena UM Bandung ini baru 7 tahun dengan kondisinya yang saya kira masih memerlukan support, dukungan dari UMY ya sebagai perguruan tinggi unggulan ya, yang kita banggakan. Mohon maaf atas segala kekurangan, Prof. Dengarkan bersama apa dari Prof. Gun. Demikian saya kira, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasr min Allah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah
berikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Gun ini sering namanya di kalangan internal persyarikatan sebagai nama Prof. Gun ya. Ini kalau saya lihat, mohon maaf Pak Rektor, ini lihat tadi di berbagai sumber, Pak Rektor ini mungkin periode yang tua Pak ya. Periode pertama itu di tahun 2017 sampai 2020, periode kedua 2020 sampai 2024. Dengan apa yang tadi disebutkan Ayahanda, dengan prestasi yang luar biasa hebat. Di akhir saja saya lihat di berita resmi di UMY, UMY ini adalah peringkat ke-1 di lingkungan PTMA tahun 2022 dengan prestasi Great Metric World University Ranking. Jadi perangkingan universitas di tingkat nasional dalam hal ramah lingkungan, mulai kebijakan, infrastruktur dan lainnya. Ini luar biasa sekali gitu. Ini sekali UMY juga mungkin kakak senior yang jauh lebih dari kita, karena sejak berdirinya tahun 81 telah memberikan sebuah pencerahan bagi bangsa kita Indonesia di seluruh tanah air ini. Kita sebagai junior mungkin ya, baru tadi Pak Ayahanda menyebut baru kurang lebih tahun ini Prof. Gun, UMD ini perlu belajar dari kakak-kakak senior dalam mengakselerasi kemajuan dan perubahan-perubahan di tingkat universitas, baik di lingkungan PTMA maupun di tingkat nasional. Karena waktu sangat terbatas, kita butuh penjelasan, eksplorasi, dan pengalaman bagaimana UMY bisa sampai pada puncak prestasi seperti ini. Sebab itu, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ayahanda Profesor Gun untuk memberikan pencerahan kita semua. Karena waktunya relatif terbatas ini Prof, paling waktu sekitar 30-40 menit, nanti sisanya kita akan dialog saja. Oke, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Profesor Heri Suharyanto, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang saya hormati, tadi jarang disebut ya, Wakil Rektor. Saya belum tahu nih. Wakil Rektor, Bapak Ibu, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Bapak Sekretaris Badan Pembina Harian UM Bandung, Bapak Ibu, Bapak Struktural di lingkungan UM Bandung, Bapak Ibu dosen, dan juga Bapak Ibu karyawan atendik yang berbahagia. Tentunya dengan penuh rasa syukur kita selalu panjatkan doa harapan baik dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. UM Bandung dapat diberikan kesempatan untuk berkembang lebih cepat lagi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih. Jadi masih di kantor nih. Di belakang saya itu ada desain. Nanti akan saya sampaikan. Mungkin mohon share. Mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah muncul share-nya ya, Bapak Ibu? Sudah Prof, mau enggak? Sudah ya? Ya udah Prof. Enggak. Ya, hanya di dia ya, di monitor. Membangun budaya organisasi,
menuju UM Bandung yang unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat banyak perguruan tinggi negeri. Saya juga akrab dengan Prof. Ari, ya. Kemudian juga dengan Prof. Yanuar dari ITB, Prof. Johannes dari Petra Surabaya. Ada yang menarik. Jadi saya melihat bukan karena negerinya, bukan karena PTN-nya, ya, tapi karena saya melihat budayanya yang berbeda. Ya. Jadi contoh misalnya di kampusnya Prof. Hari itu di PB itu budayanya berbeda dengan PTN-PTN yang lain, misalnya ya apalagi yang di kemarin yang di Unila yang ribut itu ya jauh, itu langit dan bumi. Sehingga saya punya kepercayaan bahwa sebetulnya titik pangkal kita ini budaya untuk maju, ya, agar UM Bandung itu bisa mengubah mindset-nya semuanya, ya pimpinan, ya pejabat struktural, ya dosen dan tendik. Mohon maaf, kita lihat pertama adalah setting the mindset. Ini yang harus kita ulah. Jadi pertama kali saya dilantik itu 1 Januari 2017. Selama waktu 4 bulan pekerjaan saya adalah mengubah mindset. Pertanyaannya adalah buat apa kita pimpin atau kita bekerja di UM Bandung? Sama seperti yang saya ulang 6 tahun yang lalu. Buat apa kita kerja di UMJ? Sebagian besar jawabnya adalah mencari nafkah. Itu salah. Kalau Bapak Ibu ada di UM Bandung, motivasinya adalah mencari nafkah, itu salah. Karena UM Bandung itu adalah rumah besar kita, bukan pabrik. Jadi kita tidak bicara antara bos dan buruh. Tidak bicara tentang perusahaan dan buruh. Tapi kita bicara sesama anggota keluarga di dalam rumah besar UM Bandung. Prof. Heri, saya butuh waktu 4 bulan untuk mengubah mindset ini. Istilahnya apa? Kita sebagai penghuni rumah, kalau ada genteng yang bocor, ya kita tanggung jawab apa? Untuk mungkin bersama-sama memperbaiki, atau mungkin bersama-sama berembuk mencari tukang untuk memperbaiki. Kita bersama-sama menjaga rumah besar kita agar tidak kemasukan pencuri misalnya. Nah, jadi bagaimana mengubah fix mindset, mencari nafkah, diubah menjadi growth mindset. Cara pikir yang berkembang, karena ini akan selalu dibutuhkan karena dunia luar selalu berkembang. Itu 4 bulan saya butuh waktu untuk ya, mengubah ini. Ya. Sehingga pernah saya dipanggil BPH, Pak Rektor, kerjaannya apa sih sebetulnya? Kerjaan saya pertama adalah mengubah cara pandang mereka di UMJ. Bapak-bapak BPH agak bingung, tapi saya terus kerjakan itu. Buat sekalian, ada kata itu ada tiga kunci ya. Pertama komitmen, kedua innovation, dan ketiga evolution. Komitmen itu ya begitu Bapak sekalian. Kalau ada adik kita lupa menutup pintu, kita tidak usah marahin adik. Pintu kita tutup. Karena ini rumah kita. Jadi komitmen itu adalah orang yang selalu bekerja untuk UM Bandung. We are always working for Bandung Muhammadiyah University. Yang kedua adalah innovation. Innovation akan muncul kalau kita selalu berpikir tentang UM Bandung.
Kalau Bapak Ibu hanya sebagai orang yang mencari nafkah, datang jam 8, jam 4 selesai, maka UM Bandung dilupakan. Jadi Bapak Ibu hanya 7, 6 atau 7 jam, itu pun juga tidak efektif berpikir tentang UM Bandung. Setelah itu forget it. Sampai besok paginya lagi jam 8 datang ke kampus. Nggak bisa. Kita harus memikir keamanan rumah kita itu sepanjang waktu. Karena itu rumah besar kita. We are always thinking. Selalu berpikir rumah kita. Yang ketiga adalah evolution. Kita harus selalu belajar. We always learning. Jadi komitmen, innovation, and evolution. Jadi di sini tidak ada pembeda. Saya dalam hal ini tidak ada pembeda antara pimpinan dan anak buah. Tidak ada pembedaan antara ibu dan anak. Siapapun juga itu, dia harus menjaga keamanan rumah kita. Semua berkarya untuk UM Bandung dalam batas wewenang dan kapasitas masing-masing. Kalau perlu, seminggu itu kita berpikir untuk UM Bandung itu 8 hari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada istilah namanya adalah apa ya, tata pamong atau pemerintahan universitas yang baik. Itu kan komponennya 5. Pertama, transparansi. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan, accountability. Yang ketiga, responsible. Responsibility itu tidak akan pernah muncul kalau kita tidak growth mindset. Jadi cara melayani, ya, karena titik sentral dari sebuah perguruan tinggi itu melayani. Itu caranya berbeda waktu UM Bandung berdiri dan sekarang. Karena growth mindset, pola pikir yang berkembang itu sudah berada pada situasi yang berbeda. Kemudian adalah independensi. Ada kemandirian terhadap apa yang harus kita putuskan. Ya. Dan berikutnya adalah yang kelima itu adalah berkeadilan. Berkeadilan itu apa? Berkeadilan itu adalah ya memberlakukan reward dan punishment. Jadi Prof. Heri di UMY itu biasa saya memberhentikan ketua program studi tengah jalan. Desember kemarin saya barusan mengganti dekan karena tidak perform. Saya ganti. Ukurannya apa? Ukurannya adalah target kinerja. Indeks kinerja strategis atau KPI. Key Performance Index. Jadi para dekan, ketua prodi, wakil dekan itu waktu saya lantik dia tanda tangan fakta integritas. Sehingga di kami itu jabatan bukan lagi sesuatu yang diperebutkan. Karena melihat target yang begitu, biasanya tidak semua dekan, tidak semua orang sanggup untuk mencalonkan diri sebagai dekan. Karena kinerjanya jelas, ada targetnya. Semua transparan, dibuka di depan, ya. Orang cinta perubahan itu kan cuma punya 4 ini. Pertama adalah premotor dan motor di bagian otak kita. Kemudian di depan itu ada frontal, ya, frontal integrative cortex, ya. Kemampuan untuk melakukan abstraksi dan melakukan hipotesis atau mitigasi, ya. Bagian belakang itu back cortex, ya, itu sensori dan post sensori, itu untuk konkret,
ya. Kemudian experience, pengalaman-pengalaman penting untuk dirasakan. Kemudian adalah yang paling bawah itu temporal, ya, integrative cortex. Itu kemampuan untuk melakukan refleksi dan melakukan karakterisasi, termasuk watch, dilihat apa yang baik, apa yang buruk, dipikir bagaimana cara menjadi baik dan bagaimana menghindarkan yang buruk. Bukan. Kemudian setelah selesai, feel, rasakan, dievaluasi. Nah, ini kemampuan otak kita. Ya. Baik otak kiri maupun otak kanan itu perlu diseimbangkan. Ya. Kenapa kami punya sekolah sepak bola HWUMY yang cukup bagus ya. Orang tua itu mau datang ngantar anaknya. Itu SPP-nya 300.000 per bulan. Sekolah sepak bola HWUMY. Saya juga punya orkestra simfoni yang lebih lengkap dibanding punya UGM dan beberapa kali tampil di tingkat Asia. Karena apa? Saya ingin menyeimbangkan antara otak kiri yang selalu bicara tentang untung rugi dengan otak kanan. Ya. Bagaimana merasakan kehidupan itu. Ya, secara kita punya kepintaran dan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional maupun sosial. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia itu ternyata ada 3 huruf C. Pertama choices, ya, pilihan, yang kedua kans, kesempatan, dan yang ketiga changes, perubahan. Ini selalu saya sampaikan. You must make a choice to take a change. Kita harus mengambil pilihan untuk mendapatkan kesempatan. And your life, hidup kita akan tidak pernah berubah kalau kita tidak pernah punya keberanian untuk mengambil pilihan dan mengambil kesempatan. Itu yang kita terapkan kemarin waktu COVID, seluruh kampus di Jogja itu lockdown, maka UMY tidak, karena kita sudah melakukan observasi, sudah melakukan mitigasi, nanti akan banyak persaingan untuk mendapatkan mahasiswa baru karena COVID. Maka UMY tidak lockdown, tapi tetap masuk secara terkontrol, fisik, ya. Dan alhamdulillah selamat. Nah, berubah itu susah memang. Change is difficult. Berubah itu susah. Tapi tidak berubah itu fatal. Nah, ini diperlukan pikiran-pikiran baru untuk memimpin, untuk kita bekerja bareng di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Sampai kemudian kita lihat, kita mulai harus menghilangkan sebagian besar itu emosional proses. Prosesnya itu sangat emosional. Tapi orang-orang yang selalu emosional itu adalah susah untuk berubah. Selalu berpegang kepada memori-memori masa lalu. Enggak lagi berlaku sekarang. Ya. Tapi otak kita ubah menjadi sebuah otak yang programatik, yang bisa diprogram, yang bisa disetting, bisa diinstal ulang. Nah, ini orang-orang yang easier to change, orang-orang yang lebih mudah untuk berubah. Ya. Tapi cuma sedikit. Yang paling banyak itu yang bawah. Kita bekerja di AUM, kita bekerja di Universitas Muhammadiyah, itu sebagian besar itu prosesnya emosional. Makanya puluhan perguruan tinggi Muhammadiyah isinya konflik. Tidak yang besar, tidak yang kecil. Satu periode saya menjadi wakil sekretaris pimpinan Majelis Dikti Litbang. Pekerjaan saya itu menyelesaikan konflik.
Ini luar biasa. Karena apa? Mereka bekerja atas dasar paling basic. Prosesnya itu emosional. Huruf C, ya, choice, itu terletak antara hidup dan mati. Nah, antara lahir dan mati. Birth itu kita lahir. Setelah kita lahir kita hidup. Setelah hidup kita mati. Ternyata selama hidup itu kita cuma diminta untuk memilih. Memilih menjadi orang baik, memilih menjadi orang yang enaknya, memilih calon menantu dan sebagainya. Yang sial itu jangan sampai kita tidak pernah memilih, tahu-tahu kita sudah meninggal. Termasuk pilihan untuk menjadi UM Bandung ini lari cepat atau tidak, pilihan. Jadi Prof. Heri sudah banyak bertemu dengan Prof. Agus Setia Muntahar, Sekretaris BAN PT, ya. Bagaimana konflik itu menjadi sumber kebuntuan. Ya. Tapi kalau itu yang kita pilih, ya mari kita rasakan masa depan yang semakin lama semakin suram. Harusnya kita untuk memilih untuk bekerja sama. Visi kita semua harus paham, harus bisa menyebutkan. Misi harus bisa melihat poin-poinnya. Kalau di UMY itu 5 misi itu poin-poinnya harus dihafal. Termasuk dosen dan tendik yang akan diberikan SK kenaikan pangkat. Kemudian manifestasinya dalam kehidupan dalam kampus. Nah, itulah yang akan menjadi perasan dari visi, misi, dan nilai itu akan menjadi budaya organisasi. Pentingnya budaya organisasi kita ciptakan. Dengan cara hidup setiap keluarga berbeda, pasti berbeda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, visi, misi, dan nilai ya, itu merupakan 3 kesatuan di dalam membentuk budaya organisasi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Paradigma lama itu PTN adalah perguruan tinggi yang mengajarkan al-Islam dan kemuhammadian lebih dari 8 SKS. Tapi ini pendekatan kognisi. Itu harus kita tinggalkan. Kita harus menjadi sebuah PTM dan paradigma baru perguruan tinggi yang mampu mencetak karakter dengan celupan muatan atau ruh al-Islam dan kemuhammadian. Di sini pendekatannya adalah pendekatan sikap, afeksi, dan pendekatan psikomotorik. Ya. Tingkat amaliyah, psikomotorik. Nah, ini kita lihat. Di UMY itu mahasiswa disarankan untuk mengisi kenceleng, kotak lagi sembuh UMY. Kita taruh di setiap lorong. Alhamdulillah, setiap Jumat penuh dengan uang koin. Kita tidak melihat nilainya, tapi melihat bagaimana afeksi itu sudah mulai mencelupi kehidupan mahasiswa, dan secara psikomotorik mereka itu melakukan amaliyah. Walau cuma 1.000, 2.000 uang koin, tapi luar biasa. Ini yang menunjukkan bagaimana bahwa budaya organisasi itu harus muncul di kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, banyak orang mengatakan kenapa sih UMY bisa lari? Karena membangun budaya unggul itu harus dengan by design. Jangan kita biarkan dosen itu berkembang dengan sendirinya. Maka dia ada yang berkembang ke utara, ada yang berkembang ke selatan, ada yang berkembang kemana-mana. Dekan jangan kita biarkan bekerja semaunya. Tendik jangan kita biarkan bekerja semaunya. Tapi kita desain apa yang harus kalian produk
kalian berikan kepada UMY semester ini. Itu begitu kita. Ini yang saya pikir kita mulai harus bisa mengubah mindset kita. Tetapi kalau kita menganggap bahwa ke UM Bandung itu mencari nafkah, yaitu emosional, yang terjadi emosional proses. Terlambat sedikit nafkahnya ribut. Kita hanya menciptakan generasi yang selalu pintar untuk menagih hak, tetapi juga pintar menghindari kewajiban. Maka agar mereka juga memberikan kewajiban yang harus diberikan kepada institusi, maka budaya organisasi ini penting. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Prof. Heri juga kita terapkan Prof. Heri. Jadi penghasilan di UMY itu ada dua. Pertama fixed cost, fixed salary. Dia digaji atas dasar karena dia punya SK menjadi dosen atau menjadi tendik di UMY. Yang kedua variable salary. Variable salary ini adalah seberapa besar kinerja yang dapat disetor ke UMY. Pertama, BPH nggak bisa menerima ide ini. Kan selalu berpikirnya itu ya kita harus sama rata. Kalau yang punya masa kerja yang sama ya maisanya sama. Harusnya begitu. Kan kalau dengan variabel itu nanti ada yang besar sekali, ada yang kecil dan sebagainya. Kan kasihan. Ini menyebabkan ketidakadilan. Bukan ketidakadilan, justru yang tidak adil itu adalah kita membayar jumlah yang sama untuk orang yang rajin dan orang yang tidak rajin. Dosen kita tuh banyak menjadi dosen biasa di luar. PGP. Nah, ini justru tidak bisa. Datang setengah 8 presensi, kemudian nggak tahu kemana, jam setengah 4 datang lagi presensi sore hari. Itu budaya yang jelek. Jadi saya jelaskan, Pak, nggak bisa seperti ini. Jadi kita harus memberikan reward yang baik kepada dosen dan tendik yang memang punya prestasi. Bentuk prestasinya apa? Ya poin kinerja yang harus dia setorkan ke UMY. Terus kita desain Bapak sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kan sudah pintar. Kalau mau beli mobil, kan lihat duitnya ada enggak. Aduh, kalau beli baru kurang. Gap namanya. Kalau kurang gimana? Ya kita pinjaman. Tapi kalau ternyata nggak ada pinjaman, ya kita beri second saja. Gitu. Nah, kita harus melakukan gap analysis. UM Bandung itu mau kita bawa kemana setahun ke depan? Kira-kira yang kurang apa? Ada gap-nya. Maka upaya apa? Action plan apa yang harus kita terapkan agar supaya gap-nya itu terpenuhi? Ya sama lah Bapak Ibu mau naik haji kan sudah jelas. Uangnya baru sekian. Ini naik terus. Gap-nya rupiah makin besar. Maka kita kan harus action plan bagaimana untuk menutupi kekurangan gap-nya itu, selisih antara yang kita inginkan untuk naik haji dan uang yang sekarang kita miliki. Di kehidupan sehari-hari kita bisa lakukan. Tapi kenapa di kampus tidak bisa kita lakukan? Nah, ini harus kita latih. Nah, paling gampang begini Bapak sekalian. Ini yang saya targetkan kepada dekan dan kaprodi. Ibu Bapak, Anda sekarang prodinya itu akreditasinya baik sekali. Untuk menjadi unggul ada berapa skor yang harus Anda capai? Berapa tahun? Kalau bisa 1 periode, kalau bisa setengah periode. Dia tanda tangan fakta integritas. Pertama adalah
gap analysis itu daftar karakteristik kondisi terkini, threshold. Kita ada di mana? Komunitas saat ini gimana? Baik atau baik sekali? Atau bahkan mungkin belum terakreditasi. Untuk menjadi terakreditasi, apa yang harus ditambah skornya? Untuk menjadi unggul dari baik sekali, apa yang harus dicari? Ini termasuk dosen Bapak Ibu. Untuk lektor 200 ke lektor 300, dia harus membuat portofolio. Dan upaya apa yang dia bisa lakukan sehingga angka kredit dari L200 ke L300 tercapai. Dari lektor 300 ke lektor kepala tercapai. Dia harus membuat portofolio. Apa yang harus dia lakukan? Semuanya masuk ke dalam sistem IT yang kita bangun, kita kembangkan selama 6 tahun. 4 tahun lah kira-kira. 4 tahun, uji coba 2 tahun. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa melihat noktah-noktah merah dari setiap dosen ya, yang sudah saatnya dia naik dengan waktu yang ditentukan, ternyata dia belum bisa naik ke lektor 300. Itu ada tandanya merah. Nah, kita tinggal panggil ini. Kita kembali. Kita evaluasi kembali. Kemudian daftar keperluan masa yang akan datang. Daftar penyebab kesenjangan. Kenapa nya panjang? Kenapa nya itu tinggi? Ternyata kita baik sekali, skornya cuma 310. Jadi untuk menjadi unggul 360, wah ternyata masih 50 poin. 50 poin itu dari standar mana saja? 1 sampai 9. Itu direncanakan yang harus dicapai. Standar 1 apa? Standar 2 apa? Sampai standar 9. Ini harus dibuat oleh tim prodi dan dekan. Dan harus diupload ke dalam sistem akreditasi yang kita bangun. Pentahapan penting. Tetapkan proses dan area ranking requirement. Yang penting-penting mana dulu yang akan kita kerjakan. Kemudian tentukan kapasitinya. Atau degree of fit, kemampuan kita untuk mencapai itu ada enggak. Kemudian temukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kesenjangan. Pak, gap resolusinya adalah ini, Pak. Sampaikan kepada setiap itu, Bapak Ibu, di tempat di Bapak Ibu tuh hanya ada 1 guru besar dan 5 LK, 5 lektor kepala. Jadi Bapak Ibu itu di prodinya hanya punya 6 dosen. 1 guru besar, 5 lektor kepala. Loh, nggak bisa Pak. Tempat kita tuh ada 38 dosen. Yang lainnya itu bukan dosen, tetapi temannya dosen. Karena yang diakui dalam perhitungan akreditasi itu kan lektor kepala dan guru besar. Dan juga yang memiliki pendidikan doktor. Itu senjang, maka ini harus dikejar. Nah, ini versi gap analysis tuh. Mulai pertama ini adalah mengidentifikasi gap, dibandingkan, ya. Kira-kira bisa nggak posisi kita itu. Kemudian kita harus mendefinisikan kembali refining gaps itu. Kita harus melakukan diskusi dengan grup-grup di luar, seperti apa mempercepat gap ini. Terakhir adalah analyzing how to fill gaps. Bagaimana cara mengisi selisih-selisih itu. Bagaimana cara mengisi gap score itu. Bagaimana cara mengisi angka kredit agar supaya saya bisa mencapai angka kredit 300 minimal. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Gap analysis itu akan memunculkan action dan rekomendasi apa yang harus dilakukan.
Jadi kasarnya itu setiap dosen dan karya tendik itu punya rapot, namanya SKP, Sistem Kinerja Pegawai, yang sudah kita terapkan mulai 2017. Sehingga saya tahu persis posisi-posisi skor angka kredit masing-masing dosen, saya bisa tahu posisi-posisi kinerja dari seluruh tendik. Di UMY itu dosennya 658, tendiknya 174. Kenapa tendiknya sedikit? Karena kita sudah melakukan otomisasi menggunakan sistem IT, sehingga karya tendik yang pensiun itu tidak kita ganti dengan mengangkat tendik baru, langsung diganti sistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita lihat ada ini rencana cita-cita jangka panjang harus dibuat agar arah kita jelas, arah kita kerja jelas. Bapak Ibu sering menjadi panitia pernikahan, ya, walimahan, kok bisa ya diatur dari mulai depan sampai pelaminan, petugasnya siapa saja, tugasnya apa saja, kok bisa ya? Siapa yang ngecek makanannya masih ada atau tidak, siapa yang mengatur tamu, untuk mengatur foto, kok semua terorganisir dan baik. Bahkan jauh-jauh hari sudah dirapatkan. Siapa yang distribusi undangan, siapa yang mengkolek undangan-undangan VIP, dan harus mengenalinya kalau undangan VIP datang dan langsung diantar ke depan pelaminan. Kenapa bisa? Berkali-kali kita menjadi panitia pernikahan itu lancar saja. Tapi kenapa untuk sebuah kampus kita tidak bisa? Ini kan aneh sekalian. Makanya kita harus growth mindset. Ada apa? Gitu kan. Nah, ini jangka panjang itu bisa ya silakanlah mau 15 tahun sekali, 25 tahun. Ini 25. Apa yang di atas itu saya kasih warna merah tahunnya. Ini tahun Indonesia emas. Jadi kalau kita berharap Bapak sekalian bahwa nanti UM Bandung itu selama 25 tahun ke depan itu ternyata berhasil mengembangkan dirinya, nanti pada era Indonesia emas 2045 ini sudah luar biasa. Nah, ini visi kita ke sana, visi jangka panjang menuju terwujudnya universitas A atau unggul dengan nilai plus 1, 2, 3, 4. Ya. 5 tahun pertama kita masih menjadi universitas A. 5 tahun berikutnya kita sudah punya kelebihan A+1. 10 tahun kemudian kita sudah punya kelebihan universitas A+2. Sampai tahun keemasan Indonesia, UM Bandung sudah punya kelebihan +4. Apa itu nilai plus itu? Scoring gap. Ya. Kita men-skor gap kita dalam bulan akreditasi untuk naik dari baik ke baik sekali, dari baik sekali ke unggul. Ini. Tapi saya pikir tidak harus menunggu 25 tahun terlalu lama. Karena ada yang PTM itu yang umurnya di atas 55 tahun, ya sama saja kondisinya dengan tahun 2000. Ini kan tidak berkembang, bos sekalian. Ini yang kemudian menjadi membosankan. Karena banyak perguruan tinggi Muhammadiyah masuk ke dalam era stagnasi. Ini saya nggak sebutkan, tapi Prof. Heri saya pikir sudah tahu lah dengan melakukan pembandingan itu. Nah, nanti setiap 5 tahun itu di breakdown, bos sekalian. 2021, 2022, itu mau seperti apa? Untuk mencapai misalnya 2023, 2022, 2023 itu rencana kerja tahunan itu apa yang harus dikerjakan agar supaya UM Bandung itu memiliki +2 kelebihannya.
Jadi di kami itu mod kerja tahunan itu bukan menuliskan mimpi, angan-angan. Nah, ini yang terjadi. Saya puluhan kali mendampingi perguruan tinggi Muhammadiyah di rapat kerja tahunan. Isinya itu adalah lomba mengisi angan-angan. Bukan mengisi program untuk memenuhi kebutuhan dari prodinya. Kebutuhan prodinya yang menambah skor akreditasi. Itu saja tugas dekan sama prodi itu. Di tempat kami kalau ada kaprodi yang punya saldo besar, kaprodinya saya hentikan. Berarti kaprodi ini tidak mampu kerja, mampunya hanya menyimpan saldo. Maka prodi di UMY itu hanya boleh menyimpan saldo maksimal 15 juta selama 1 bulan. Berarti lambat Pak? Enggak, kalau dia kerja selesai 15 juta, SPJ dia mungkin bisa menurunkan lagi 50 juta. Tapi kalau kemudian dia hanya bekerja tapi kemudian menambah saldo tabungan prodi, berarti dia tidak bisa bekerja. Duitnya di prodi, di rekening prodi ngumpul. Berarti kaprodinya tidak bisa kerja. Maka biasanya dia kita ganti. Di tempat kami itu semua rekening prodi itu sifatnya CMS. Lewat sistem yang dibangun UMY, kita punya namanya, kita terapkan 2018 awal itu cash management system. Apa itu? Cash management system itu adalah sistem account beranting, seperti pohon. Jadi kalau pada waktu yang ditentukan, uangnya masih di tabungan prodi, maka secara otomatis uang itu dan itu akan tertarik ke rekening induk. Dan itu menjadi catatan sendiri bagi sistem. Sehingga setiap akhir semester, sistem itu akan melaporkan kepada pimpinan universitas. Berarti kalau uangnya tidak habis, tidak digunakan, tapi ditabung, maka pejabat di situ indikasinya tidak bisa kerja. Nah, kita evaluasi. Ya, karena kejam. Kita mengatakan kejam itu karena kita menggunakan emotional processing, menggunakan emosional. Tetapi kalau kita menggunakan programmatic, mereka bisa berubah. Oh, ternyata harus segera digunakan, segera dimanfaatkan. Ada produk yang bisa diukur. Bapak Ibu, kita lihat ini kenapa bisa begitu. Ini yang di atas itu adalah usia UMY 1981 sampai dengan 2016, selama 35 tahun itu jumlah doktornya cuma 108. Dokumen Scopus 105. Guru besar cuma 3. Kita lihat IPT-nya, ya, kita A. Jumlah prodi yang A 8. Membutuhkan waktu 35 tahun. Saya minta UIN Bandung tidak mengulangi sejarah jelek UNY ini. Ini sejarah jelek karena menggunakan tradisional transformation. Muatan emosinya lebih besar dibanding muatan programmatic. Programmatic vision itu ya rasional, berpikir secara rasional. Bandingkan dengan 2017 sampai 2023, 6 tahun saya memimpin UMY, tapi bukan maksud ini sombong, tapi karena kehebatan dari gap analysis, menggunakan desain transformation. Jadi pola perubahan itu desain. Alhamdulillah dalam waktu 6 tahun jumlah doktor 256. Selama 6 tahun ada tambahan doktor 148. Bandingkan dengan yang 35 tahun. Hanya punya 108 doktor. Kita lihat dokumen Scopus.
35 tahun hanya punya 105 dokumen. 6 tahun kita punya 1.816 dokumen Scopus. Berarti selama 6 tahun ada tambahan 1.711 dokumen Scopus. Kita lihat selama 35 tahun UMY hanya punya hanya punya 3 guru besar. Hanya punya 3 guru besar. Kita lihat 6 tahun kemudian kita bisa menambah 16 guru besar. By design. Kepala yang sudah agak di atas 5 tahun kita panggil. Kita desainkan dia. IPT kita A, sekarang kita IPT sudah unggul untuk periode kedua. Kemudian prodinya kita lihat. Prodi yang terupgrade A 11. Prodi yang unggul 22. Ada yang tanya, Pak, berarti prodi yang B berapa? Oh, di UMY prodi B itu haram. Apalagi baik, ya, haram. Jadi dia harus menaikkan itu. Jadi di kami ini yang prodinya masih baik, ya, atau masih awal, itu justru mendapatkan plafon dana yang lebih besar. Tapi konsekuensinya ya bisa mungkin dihentikan di tengah jalan pejabatnya itu. Nah, ini Bapak sekalian, ternyata dengan desain perubahan itu kemajuan kita luar biasa. Ini bukan karena saya, karena teamwork. Karena 4 bulan saya mengubah mindset mereka dari fixed mindset menjadi growth mindset. Alhamdulillah ini masih ada 4 lagi guru besar yang sudah sampai pusat yang hari ini disidangkan. Artinya apa? Mereka kita desain untuk menjadi lektor kepala. Mereka kita desain untuk menjadi guru besar. Prodi kita desain untuk menambah skor akreditasi dalam waktu tertentu. Nah, ini best practice yang saya jalankan. Tapi saya minta agar UM Bandung tidak meniru tabel yang di atas ini. Sekarang masih 7 tahun, artinya masih terbuka luas. Kesempatan itu tenaga muda kan, masih muda, tenaga muda, pikirannya masih fresh, ya. Maka jangan ulangi sejarah gelap dari UMY. Tapi contohlah by design transformation yang dalam waktu 6 tahun bisa mengalahkan prestasi yang 35 tahun. Saya pikir potensi UM Bandung sangat besar. Demikian, nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Prof. Gun yang memberikan pencerahan bagi kita semua. Menyebut tadi Prof. Kalau satu slide saja tertinggal, nampaknya kita akan kehilangan arah di mana bicara ini. Bapak Ibu semua, saya tidak akan menyimpulkan karena memang materinya luar biasa, bermuatan pencerahan bagi kita semua. Cuma titik tekan atau apa yang saya simpulkan satu saja sebenarnya, ini hanya sekedar reduksi saja. Pertama, bahwa kemajuan itu sebenarnya tidak harus menunggu lama. Ya. Tadi Prof. Kun mengatakan periode pertama sampai 35 tahun UMY itu tidak boleh ditiru. Maka sebenarnya 35 tahun ini berbanding ya dengan 6 tahun. Perubahan itu tidak harus menunggu lama. Saya kira ini hal yang patut dicontoh kita semua di insan akademis di B kita semua, baik pimpinan, dosen maupun karyawan. Saya kira saya memberikan waktu yang agak luang nih kepada Bapak Ibu semua yang ikut pada forum ini. Ada kurang lebih lah toleransi 20 menit lah ini karena waktunya relatif malam. Kami persilahkan kepada Ibu Bapak semua yang ada unek-unek ya dari keberhasilan
UMY ini, kemudian bagaimana kita melihat diri kita di UMP ini, tidak lain di mana berhasilan orang jadi inspirasi perubahan. Paling maksimal 3 pertanyaan orang lah, 3 orang yang ini semua. Tanya Pak. Ya silakan Pak, langsung aja Pak. Yang siapa ini? Yang saya Pak. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Alhamdulillah, syukurillah. Nama saya Suparjiman. Saya di manajemen dalam hal ini, prodi manajemen. Yang ingin saya tanyakan untuk mencapai ini ya, untuk mencapai percepatan akreditasi yang sekarang masih baik kemudian menjadi unggul itu, apa sih peran daripada dosen yang selama ini diterapkan di UMY, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Kira-kira perannya apa saja dosen itu? Itu saja Pak, Prof. Saya orang Sorowajan, Prof. Jogja. Oh, J. Monggo Pak. Suparjiman. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Suparjiman dari Prodi Manajemen. Silahkan yang lain 2 lagi lah. Terbatasan waktu juga. Pak Yudi, Pak Utan. Ya, Pak Pak Utan, Utan, silahkan. Pak Wadek, silahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Mungkin saya ini saja bertanya terkait dengan mungkin ya. Biasanya di institusi itu kan ada model-model ini Prof ya, polarisasi gitu ya. Ada yang terpisah-pisah, terkotak-kotak, itu bagaimana gitu ya. Mungkin ini ke depannya juga di mana institusi kan itu yang menjadi seringkali menjadi problem tersendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Udah, silahkan satu lagi untuk sementara di sesi 1 ini, kalau ke waktu bisa nambah. Silahkan, satu lagi. Kalau tidak ada barangkali saya. Maaf nih Pak Prof. Ya kalau melihat perubahan itu ya, tampaknya pekerjaannya frontal gitu ya, Prof. Maka tidak, mungkin harus melawan arus gitu ya, harus melawan arus. Nah, sementara ya mungkin antara orang Sunda dengan orang Jogja itu hampir sama gitu ya. Nah, gimana tuh kiat ya mendesain agar ya mungkin ada juga kan kalau hati mah ya ada perasaan tidak enak, ada perasaan merasa diintervensi dan lain-lain lah begitu. Terima kasih. Ternuhun, baik. Mangga silakan Ayanda, Prof. Gun, silakan untuk memberikan komentarnya. Terima kasih. Yang pertama Pak Suparjiman. Jadi tiap dosen itu punya instrumen penilaian yang kita beri nama Satuan Kinerja Pegawai. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam akreditasi? Akreditasi itu yang pengalaman jelek setiap PT itu satu, menjelang akreditasi membentuk panitia, membentuk task force. Ini yang salah. Pertanyaan kita adalah satu, sediakan saja rak 9 standar. Tugas prodi dan semua dosen itu mengisi kotak-kotak lemari standar itu dari 1 sampai 9 selama waktu yang ditentukan. Jadi kalau ditanya, kemudian tugas dosen itu apa? Ya dilihat. Standar 1 itu apa isinya, standar 9 itu apa, ya. Standar 3 itu apa, itu diisi. Nah, makanya kenapa kemudian kita harus bisa mengubah ini Bapak. Kalau rapat kerja itu isinya adalah bagaimana mengisi kekurangan, memenuhi gap itu, saya pikir
semua akan paham. Sehingga tugas utama bagi seluruh dosen dalam sebuah prodi itu cuma satu, mengisi gap itu. Jumlah publikasi, jumlah citasi, buku ajar. Kita kan kadang-kadang itu selalu menempatkan target itu ada sesuatu yang susah diukur. Contohnya misalnya mengadakan workshop penulisan buku ajar. Itu kan laporannya workshop diselenggarakan 2 kali dalam 1 semester. Nah, itu harusnya targetnya adalah berapa buah buku ajar yang siap diterbitkan. Kan itu. Jadi kadang-kala seminar, ya, mengadakan seminar nasional itu targetnya adalah terselenggara dengan baik. Tidak, harusnya kan dari seminar itu berapa makalah yang berhasil dipublikasi. Jadi pada ukuran-ukuran yang jelas, yang bisa masuk ke dalam kurang 1-9. Jadi jangan sampai ada dosen yang bekerja tetapi tidak punya andil terhadap pengisian kurang 1-9. Yang menjadi tanggung jawab dosen itu apa? Standar keberapa? Standar kelima? 6, 7 tentang penelitian mencapai punya paten HKI dan seterusnya, kan itu kan jelas itu. Jadi sosialisasi terhadap standar 1-9 itu harian. Jadi tugas mereka itu dia mengajar, dia penelitian, dia pengabdian dalam rangka apa? Ya mengisi lemari standar itu kan gitu. Jadi penelitian, jangan yang jadi target itu adalah laporan penelitian. Itu yang selama ini salah. Di kami laporan penelitian tidak penting. Yang dipentingkan adalah naskah publikasi. Jadi penelitian itu harus input outputnya bukan laporan penelitian, tapi outputnya adalah publikasi. Outcome-nya adalah citasi. Kita melihat dulu itu laporan penelitian bertumpuk-tumpuk ratusan, cuma ditumpuk di lemari. Nggak ada efeknya itu kepada Burang. Jadi kita ini bekerja sehari-hari itu ya untuk Burang itu. Ya, jadi tugas dosen apa? Ya mengisi standar itu. Laporan pengabdian nggak ada lagi sekarang. Jadi pengabdian itu harus masuk ke dalam jurnal pengabdian. Makanya kita buatkan jurnal pengabdian. Ya. Walaupun Sinta 3 lumayan. Sehingga bisa dibaca orang, bisa diakses, bisa dicitasi. Jadi saya paling rajin membuka Google Scholar setiap dosen itu. Jadi di kita ini ada mahasiswa magang. Mahasiswa magang yang tugasnya dia melaporkan Google Scholar dosen. Dari situ kelihatan, ini dosen betul atau bukan. Betul loh. Pak, semuanya sudah kayak gitu. Ya memang kayak gitu sekarang. Raport kita kan di Google Scholar. Artinya kalau apa yang kita tulis itu banyak disitasi orang, kan berarti tulisan kita itu tulisan yang bermutu. Begitu. Yang kedua pautan ya, kiat model untuk resolusi polarisasi. Karena apa? Kita selalu menggunakan manajemen emosional. Polarisasi terkotak-kotak, kelompok-kelompok berubah itu karena emosional. Kalau sudah emosional, susah untuk menjadi orang yang mudah berubah. Nah, ini harus dibongkar. Kita harus diskusi bersama di prodi itu. Kita punya lembaga manajemen yang bisa kita bantu untuk turun ke prodi. Sehingga bagaimana membuat setiap dosen itu hanya terpaku kepada pengisian standar.
Dosen kan banyak yang, coba kita lihat kurikulum OB. Sudah jelas kurikulum OB itu outcome based education itu ya. Itu kan wajib sekarang ini. Kalau tidak OB kita nggak mungkin dapat PKKN. Tapi lihat yang terjadi. Para dosen menganggap mata kuliah kita itu sebagai istri kedua, istri ketiga. Bahkan dipertahankan mati-matian sampai konflik. Karena apa? Emotional processes. Dia fix mindset, bukan growth mindset. Bapak Ibu, mata kuliah Bapak Ibu itu sudah kuno. Harus berubah dengan teori baru. Ya. Demand, naiknya permintaan tidak selalu diikuti dengan naiknya harga. Bukan berarti setiap kali harga naik, demand-nya turun. Tidak. Sekarang ini banyak orang yang beli Harley Davidson, antre itu. Itu harganya mahal, tapi demand-nya tinggi karena ada faktor gengsi. Ada faktor non-parametrik yang muncul di dalam proses pasar. Ini teori baru. Kalau kita masih menggunakan teori-teori tentang demand versus price, demand versus supply versus price, ya ini dosen yang tidak bisa berubah. Itu teori lama. Kita mesti menggunakan tentang bagaimana nilai ekonomi itu bergantung dari kebutuhan primer, sekunder, tersier. Itu teori lama. Karena sekarang ini tukang becak saja itu punya handphone 2. Sekarang orang tidak lagi mementingkan fungsi. Kita membeli handphone, yang ditanya bukan ini handphonenya bisa untuk nelpon enggak, tapi yang ditanya memorinya berapa, kameranya berapa piksel. Loh, Anda beli apa? Beli kamera atau beli handphone? Gitu, sekalian. Jadi ada demand yang berubah, ada perilaku konsumen yang berubah. Yang itu tidak pernah masuk ke dalam analisis pasar dengan teori-teori lama itu. Dosen kalau masih mempertahankan itu yang membuat kenapa kurikulum outcome based education terseok-seok. Selama Bapak Ibu tidak mengubah kurikulum menjadi OB, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sertifikasi internasional. Nah itu. Terpolarisasi karena apa? Kita ini mencari nafkah di UM Bandung. Sehingga yang dipentingkan itu adalah zona nyaman, kepentingan, bukan kebutuhan yang harus diberikan kepada institusi. Ingat loh Bapak Ibu, saya membutuhkan waktu 4 bulan. Pekerjaan saya 4 bulan itu hanya untuk itu. Bahkan saya sempat dipanggil oleh Prof. Samsul Anwar. Bapak ini tugasnya apa? Kan rektor. Bukan motivator. Ya, tapi akhirnya BPH memahami, oh ternyata memang cara pikir kita yang salah. Itu seperti juga yang sekaligus menjawab Pak Dik-Dik ya. Jadi kan mengubah mindset. Ya mindset kita itu dirubah. Kiatnya seperti apa? Kita selalu sosialisasikan sepak bahwa kampus ini bukan tempat mencari nafkah. Pertama dari situ mindsetnya. Kampus ini adalah rumah besar kita. Yang harus kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya. Ya. Jadi jangan gunakan sistem buruh. Sistem buruh itu ya pabrik dan buruh itu ya isinya cuma upah mengupah atas apa yang sudah dilakukan. Tetapi kita menggunakan mindset yang berbeda. Ini UM Bandung ini rumah kita loh. Jadi kalau atapnya bocor, ada pencuri masuk, itu tanggung jawab kita semua. Nah ini cara bagaimana kita mengubah mindset. Pertama ya jadikan kampus kita ini sebagai rumah besar. Jangan jadikan tempat mencari nafkah, tempat mencari upah, bukan. Ingat loh Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya dosen 100,
berarti kita menghidupi 4 nyawa. 1 istri dan 2 anak misalnya, anaknya 2. Berarti 4 nyawa. Kita harus berpikir ke sana. Itu kalau istrinya 1. Kalau istrinya 2, wah, gawat lagi. Ya. Jadi Muhammadiyah tidak melarang ya beristri 2, Bapak Ibu. Tapi di Niskah resmi. Di UMY beberapa dosen itu istrinya 2. Enggak apa-apa. Ya, tapi jangan siri. Kalau siri saya sanksi. Tapi saya nggak ngajarin loh, Pak Didik ya. Nah, rektor, jadi saya tidak mengajari itu ya, tapi itu kejadian di UMJ. Artinya Muhammadiyah tidak melarang. Oke lah, itu. Jadi mindset itu harus diubah. Pertama itu. Dan saya yakin kalau kita bisa mengubah mindset dengan cepat, kemudian menganggap bahwa kita ke UM Bandung itu berkarya, bukan mencari nafkah, insya Allah UM Bandung akan melesat. Ubah saja. Tentunya harus dengan keberanian dan dengan teamwork yang kompak ya. Itu saya pikir kita bisa. Jangan ya banyaklah contohnya yang sudah 55, 60 tahun cuman kayak gitu saja. Lu ngapain? Kayak kita datang ke pos ronda itu kan begitu. Dari dulu sampai sekarang ya cuman kayak gitu isinya. Bangunannya juga kayak gitu. Isinya juga sama. Jadi harus ada reformulasi. Ya. Ada rethinking yang kita lakukan untuk ternyata saya itu ke UM Bandung itu tidak sekadar mencari nafkah, tapi berkarya. Begitu. Ini terima kasih. Oh demikian ya, ini mungkin Pak Yudi masih di Oke. Demikian Pak Yudi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mic-nya Pak Yudi, mic-nya belum di. Mic-nya Pak Yudi. Pak Yudi masih Pak Yudi, mic-nya masih di mute Pak Yudi. Langsung dihandle Pak Dik aja. Udah Pak Didik aja Pak Didik. Baik, terima kasih Prof. Gun. Ini semakin malam semakin menarik, Prof. Prof. Gun perlu ke Bandung. Bismillah ya. Saya kalau ke Bandung saya sangat akrab dengan kota Bandung ya. Iya. Insya Allah Prof, insya Allah. Saya sempatkan Prof. Pak Didik. Sebagai mentor kita, Prof. Amin. Sebagai mentor kita, Prof. Siap. Ada Pak Dadang Saripumar, Pak Dadang mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Sekretaris BPH. Terima kasih Pak Haji Dik. Terima kasih Prof. Gun atas pencerahannya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan tidak hanya sekedar menginspirasi tapi motivasi ya teman-teman, baik dosen, tendik, termasuk juga pimpinan di UMB, sehingga kalaupun UMB bisa dikatakan baru seumur jagung ya, di bawah kepemimpinan Prof. Heri ini saya optimis gitu. UMB bisa mengejar ketertinggalan dalam kelahirannya ya, bisa mudah-mudahan yang tadi minimal bisa mengejar yang 55 tahun yang gitu-gitu aja. Syukur kalau kemudian dalam waktu yang tidak lama juga bisa membersamai UMB. Lagi terima kasih amin. Saya udah berkali-kali berkunjung ke UMB. Pak Dadang, terima kasih. Mudah-mudahan terkabul cita-cita kuliah buat UM Bandung untuk maju besar. Amin. Baik, nampaknya Pak Yuda gangguan nih. Sekali lagi Prof. Gun, terima kasih atas kesediaannya dan pemaparannya.
Insya Allah ini menjadi bekal kami untuk melangkah lebih maju ke depan. Dan insya Allah juga buat Pak Gun ini adalah merupakan bagian daripada amal soleh. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sesuai dengan janji tadi, Pak Gun suatu waktu harus main ke UMB. Insya Allah, Bapak. Insya Allah. Bukan kalau ke Insya Allah. Bandung mampir ke UMB. Insya Allah. Baik, sementara barangkali demikian, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Pak Prof. Sekali lagi, Prof. Heri juga terima kasih. Nanti materi saya kirim Pak Didik. Enggak, ditunggu sekali, Prof. Ditunggu sekali. Saya juga saya sampaikan Pak Warek 2 ini Pak Dr. Diponegoro, Pak Hendaryadi, Pak Warek 1 juga hadir, alhamdulillah. Pak Dekan juga hadir, Pak Kurnia, kemudian juga dari FPH, bahkan dengan Pak Wadeknya juga alhamdulillah hadir, serta seluruh dosen dan para teknik yang kebetulan. Saintek Prof. Saprum juga hadir. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi, Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Prof. Gun. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Jazakumullah, terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mohon maaf tadi saya sinyalnya jelek. Pak Dik, bulan depan rektor UI. Oh iya, bangga insyaallah. Terima kasih Pak Dik. Ya Pak, bangga Prof. Pesan Kang Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari semua, saya izin duluan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Pak Dik semuanya. Sami, benar.